Hai, salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswaku yang keren dan luar biasa. Sehat hari ini, semoga tetap sehat, semangat untuk meraih mimpi dan cita-citanya setinggi langit. Dan ini menjadi kebahagiaan yang terindah ketika kita bertemu bersama-sama dengan saya, Pak Muhammad Rohmadi Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Oke, perkenalkan nama saya Dwiana Nuriski Hanifah, NIM K1219030 dan Muhammad Fanda Ibrahim, NIM K1219054. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang analisis wacana dari podcast Najwa Shihab yang diunggah pada 12 Oktober 2022 kemarin pada segmen musyawarah dengan judul Bahas Tragedi Kanjuruhan, KDRT dan juga peretasan narasi. Ya bener banget nih Kak Dwiana. Karena kan yang kita ketahui tentang Mbak Najwa Shihab ini adalah wanita kritikus yang sangat hebat. Nah, sebelum membahas tentang lebih dalam lagi, kita mengetahui dulu nih, apa itu analisis wacana. Ya, benar banget. Jadi, analisis wacana itu merupakan cara yang digunakan untuk membongkar dari suatu makna atau pesan komunikasi nih. Pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu wacana, baik dari tekstual maupun segi kontekstualnya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai analisis wacana dari podcast Najwa Shihab yang berjudul Bahas Tragedi Kanjuruhan, KDRT dan Peretasan Narasi. Ya. Nah, analisis yang kita lakukan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur mikro, superstruktur dan struktur makro. Ya, betul. Nah, struktur makro ini merupakan gambaran umum tentang apa sih yang akan kita analisis. Nah, struktur makro dari podcast Najwa Shihab yang satu ini yaitu membahas tentang adanya tragedi Kanjuruhan dan juga KDRT yang sedang gempar untuk diperbincangkan masyarakat dan juga ini berkaitan dengan adanya laman narasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencurahkan hatinya dan tentunya dengan privasi yang lebih terjaga. Nah, ini juga untuk pembahasan ini tuh dilakukan oleh Najwa Shihab, lalu ada Andovida Lopez dan juga Jovida Lopez. Selanjutnya terdapat superstruktur yang terdiri dari 3 yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Nah, di bagian pendahuluan podcast tersebut dibuka oleh Jovida Lopez dengan mengaitkan tragedi yang sedang viral, yaitu tragedi Kanjuruhan. Lalu bagian isi jurnal tentang korban tragedi Kanjuruhan dan penanggung-jawaban dari pihak penyelenggara federasi tersebut. Nah, lalu di bagian penutup ditutup oleh Jovida Lopez dengan kalimat terima kasih. Oke, selanjutnya itu terdapat struktur mikro. Nah, struktur mikro dalam podcast Najwa Shihab ini terdiri dari yang pertama itu ada kohesi kondisional, di mana Najwa Shihab menjelaskan tentang fakta kondisi ya tentang tujuan PSSI, yaitu untuk menyelenggarakan, mengatur, mengurus maupun koordinir apabila terjadi sedang dilakukan kompetisi sepak bola seperti itu. Selanjutnya juga terdapat sarkasme atau sindiran yang dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab ini. Sindirannya itu sarkasme ya. Itu terdapat seperti miskinnya empati dari para penanggung jawab sepak bola tanah air. Dari kata miskinnya empati tersebut itu terdapat sarkasme kepada para penanggung jawab sepak bola tanah air seperti itu. Selanjutnya juga terdapat ironi dalam podcast ini itu misalnya di sini Mbak Najwa Shihab itu menganggap bahwa ya itu masalah ringan gitu. Masalah ringan tentang tragedi Kanjuruhan itu masalah ringan. Padahal yang ringan dalam tanda kutip dalam hal ini tuh bukan berarti hal-hal yang ringan sebenarnya, melainkan sebaliknya yaitu sebuah masalah yang besar. Lalu juga
terdapat sindiran dari perkataan Mbak Najwa Shihab itu seperti kerongkonganku tercekak padahal tidak terkena gas air mata loh. Nah di sini itu menyindir kepada para penanggung jawab dari adanya tragedi Kanjuruhan tersebut yang memberikan gas air mata yang seharusnya itu tidak dilakukan seperti itu. Nah, berdasarkan data di atas yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwiana dan juga saya, dapat disimpulkan bahwa podcast Najwa Shihab yang berjudul Bahas Tragedi Kanjuruhan, KDRT dan Peretasan Narasi memiliki analisis wacana dari segi struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Nah, inti dari pembahasan dari podcast tersebut yaitu tentang tragedi Kanjuruhan sampai dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh artis. Ya betul banget, dan juga dilanjutkan oleh adanya laman narasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menampung segala curahan hati dengan yang tentunya privasi yang lebih aman seperti itu. Baik, ternyata tidak terasa pembahasan kita sudah selesai ya. Ya. Oke, akhirnya kita akan menutup untuk pembahasan kali ini. Saya Diana, Saya Vanda Ibra, pamit undur diri. Salam Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca.